Tradisi nyekar ini bagi kami merupakan momentum untuk saling bertegur sapa antara orang yang sudah meninggal dengan kami yang masih hidup. Dari sisi ritual, tradisi nyekar merupakan hal yang sangat positif. Di samping sebagai wahana memperkuat tali silaturahim lintas alam, juga menjadi sarana mempertebal keimanan akan kehidupan setelah dunia. Kegiatan ziarah dan nyekar ini bukan hanya realitas dari praktek keagamaan atau kepercayaan, tetapi bahkan lebih luas dari itu. Tradisi nyekar dan ziarah kubur ini melibatkan ranah kebudayaan, sosial, dan juga ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, malam hari ini kami sedang dalam perjalanan menuju ke perempatan Jalan Sindujaya nomor 134 Telaga Pojok 1 Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, untuk mencari dan membeli bunga tabur untuk ziarah kubur sebagai bentuk penghormatan dan penghias makam. Ada beberapa jenis bunga yang banyak digunakan dalam ziarah kubur. Pemilihan jenis bunga dapat mencerminkan makna dan pesan yang ingin disampaikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Bunga-bunga tersebut telah mewakili simbol-simbol penghormatan, keberanian, kesucian, keabadian, harapan, dan pengakuan terhadap siklus kehidupan. Berikut jenis bunga tabur yang biasanya orang jual untuk nyekar dan ziarah kubur. 1. Bunga mawar. Bunga mawar ini berwarna merah. Memang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Bunga mawar ini bisa digunakan untuk ziarah ke makam dan biasanya diletakkan di atas makam sebagai tanda cinta dan penghormatan yang terakhir. 2. Bunga sedap malam. Bunga ini memiliki aroma yang sangat kuat dan bisa memberikan efek penenang. Fungsi bunga ini dibawa untuk nyekar agar wangi yang dikeluarkan dapat menenangkan saat kami atau kita ngaji untuk ziarah. Yang ketiga, ada bunga kenanga. Kenanga adalah bunga yang harum dan indah sehingga sering digunakan dalam kegiatan nyekar. Bunga kenanga sebagai simbol kesetiaan dan keabadian. Dan bunga kenanga ini diletakkan di atas makam sebagai tanda kesetiaan dan penghormatan kita yang terakhir. Yang keempat, ada bunga kantil atau gading. Bunga kantil kita sebut juga sebagai bunga gading. Dan yang kelima, ada bunga kamboja. Bunga kamboja sudah sangat melekat
dengan kedukaan. Jadi kita tidak heran dengan bunga ini yang biasanya dianggap sebagai simbol kesucian dan ketenangan. Bunga kamboja ini sebagai tanda penghormatan dan sebagai simbol doa kita kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang keenam, ada bunga asoka. Bunga ini memang unik dengan kelopak bunga yang tersusun dari sejumlah helai daun tipis dan lancip serta berwarna merah muda dan merah tua. Bunga asoka memiliki makna yang melambangkan kasih sayang dan kebijaksanaan. Bunga asoka dianggap sebagai simbol dari keindahan, keabadian, dan kedamaian. Yang ketujuh, ada bunga melati. Melati adalah bunga yang sering digunakan dalam kegiatan nyekar karena memiliki aroma yang harum dan menyenangkan. Selain itu, melati dianggap sebagai simbol kemurnian dan kesucian. Bunga melati diletakkan di atas makam sebagai tanda penghormatan dan sebagai simbol doa untuk orang yang telah meninggal. 8. Anggrek berwarna-warni yang harum ini memang termasuk bunga pemakaman terbaik, mewakili cinta tanpa syarat kita kepada orang yang telah meninggal dunia. Secara tradisional, anggrek merah atau putih adalah warna yang dipilih orang untuk menunjukkan simpati kita. Dan yang kesembilan, ada gladiol. Gladiol memiliki bunga dan daun yang indah yang tumbuh dalam bentuk seperti pedang. Ini menjadikannya satu di antara jenis bunga termasuk yang terbaik. 10. Ada krisan. Orang menggunakan bunga krisan di pusara atau pemakaman. Bunga krisan ini melambangkan kematian dan kesedihan. Dan 11. Ada bunga anyelir. Bunga anyelir memang berbeda, seperti putih untuk kepolosan, merah muda untuk ingatan, dan merah untuk cinta dan kekaguman. Beginilah penampakan dari pasar bunga yang untuk nyekar, dan ini kebetulan saya membeli bunga untuk nyekar ini tepat sekitar pukul 11 malam. Kondisinya seperti ini dan bisa kita saksikan bersama. Ada macam-macam bunga seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ini kami membeli 4, yaitu 1 untuk Mbah Nyai Ambeng, untuk kedua orang tua kami, bapak dan ibu, serta kakek kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sudah berganti hari. Agar bunga nyekarnya tetap segar dan wangi, kami memasukkannya ke dalam kulkas. Dan saatnya untuk ziarah dan nyekar ke Mbah Nyai Ambeng, ke kedua orang tua kami dan kakek kami. Ini adalah kompleks makam Islam Dusun Ambeng-Ambeng dan Dusun Dalemrejo, telah dikelilingi oleh beberapa tambak ikan. Beginilah penampakan dari makam Islam warga Dusun Ambeng-Ambeng dan Dusun Dalemrejo. Ini adalah aula tempat di mana kita bisa ngaji di sini. Ini merupakan makam Islam dan di bawah pohon sempal wadak itulah makamnya Mbah Nyai Ambeng. Mbah Nyai Ambeng ini adalah orang pertama kali yang berjasa besar dalam pembentukan kampung ini yang sekarang kita kenal dengan sebutan Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo. Siapapun kita yang menempati wilayah ini, marilah kita bersama-sama ikut menjaganya.
baik menjaga kehormatan desa kita tercinta ini, menjaga kedamaian desa kita, menciptakan agar desa kita tercinta tetap kondusif. Citranya desa kita jaga. Bila desa kita aman, desa kita kondusif, kita nyaman untuk beribadah. Kita nyaman untuk mencari sandang pangan papan, dan para investor pun percaya serta nyaman bila ingin menanam usahanya di desa kita tercinta ini. Bagaimanapun juga kita ini manusia, ya butuh manusia. Kita ini makhluk hidup. Kita lapar butuh makan, kita pengangguran butuh pekerjaan. Meski pekerjaan kita tidak membuat kita kaya atau kita tidak bisa mencukupi semua kebutuhan hidup kita, tetapi ingatlah, karena pekerjaan itulah yang memberi kita jalan hidup, biar sedikit dan sederhana, yang penting barokah. Terkait dengan ziarah kubur sambil nyekar, memang sesuai dengan kepercayaan masing-masing orang. Di sini kami terbiasa ziarah dengan nyekar ke keluarga atau orang-orang yang kami anggap waliullah. Ini bagi kami bukanlah perbuatan syirik, karena kami mintanya langsung kepada Allah, dan dengan harapan permohonan doa kami ke Allah diaminkan oleh orang yang kita ziarahi. Tradisi nyekar ini bagi kami merupakan momentum untuk saling bertegur sapa antara orang yang sudah meninggal dengan kami yang masih hidup. Dari sisi ritual, tradisi nyekar merupakan hal yang sangat positif. Di samping sebagai wahana memperkuat tali silaturahim atau lintas alam, juga menjadi sarana mempertebal keimanan akan kehidupan setelah dunia. Kegiatan ziarah dan nyekar bukan hanya realitas dari praktek keagamaan atau kepercayaan, tetapi bahkan lebih luas dari itu. Tradisi nyekar melibatkan ranah kebudayaan, sosial, juga ekonomi. Dikatakan sebagai kebudayaan karena memang ziarah dan nyekar merupakan budaya kami atau tradisi dari nenek moyang kami yang diturunkan secara turun-temurun. Nenek moyang kita punya keyakinan bahwa mengirim pahala bacaan doa bukan saja bertujuan agar arwah orang yang telah meninggal telah memperoleh tempat yang baik di surga, tetapi juga mendatangkan pahala bagi pengirim doa itu sendiri. 2. Tradisi ziarah dan nyekar bila dilihat dari segi sosial. Ketika kami mendatangi makam beliau, telah melibatkan hati yang dinamakan dengan perasaan. Kami jadi timbul rasa sayang, iba, dan berkirim doa kepada yang mati agar semua dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amal baiknya sewaktu masih hidup diterima Allah dan dicatat sebagai amalan yang solihah. Tradisi ziarah dan nyekar bila dilihat dari segi ekonomi juga masuk akal. Dengan membeli bunga untuk nyekar berarti pula kami ikut serta membantu mereka orang yang jual bunga memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam hal membangun ekonomi masyarakat, memberikan kelancaran rezeki bagi tenaga kerja, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lainnya. Demikian sekilas tentang ziarah kubur dan nyekar. Terima kasih masih setia di channel kami. Channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi,
menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Al-Fatihah. Al-Fatihah.